macam. Berapa jumlah orang yang diangkat untuk kebutuhan satu organisasi atau kabinet? Ya, tergantung kebutuhan, bukan kebutuhan politik asal nampung orang, bukan. Tujuannya bukan nampung partai politik, bukan. Partai politik yang benar, dia akan mengirimkan calon-calon orang-orang yang memang memenuhi dua syarat. Orang yang bisa diandalkan, amanah dan kualitas manusianya, kedua kompeten. Jadi ini yang dipegang. Saya nggak tahu, dapat kabar dari medsos ya sumbernya, Surya Paloh dari Nasdem tidak bersedia Nasdem menempatkan orang di kabinetnya Prabowo. Saya nggak tahu kenapa, tapi ada di medsos, wah itu karena keberatan karena ditempatkan di posisi yang tidak strategis. Saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali saya berbicara sebagai UI Watch. Kali ini saya akan sampaikan opini, tanggapan, pendapat dalam kaitan dengan penempatan posisi jabatan menteri atau wakil menteri di kabinet yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo selaku presiden yang akan dilantik kalau nggak salah tanggal 30. Apa yang akan saya sampaikan sebagai masukan pemikiran sebagai praktisi dari disiplin ilmu dan pengalaman dalam memilih dan menempatkan orang. Saya tidak berbicara anak sekolahan, saya berbicara sebagai praktisi, dulu di bisnis dan aktif di organisasi. Saya mulai dengan sampaikan bagaimana alur pikir dan konsep berpikir. Yang pertama, bagaimana apa dasar penempatan orang dalam suatu organisasi adalah karena apa yang akan dicapai oleh satu organisasi tidak mungkin dikerjakan oleh hanya satu orang. Karenanya organisasi butuh beberapa orang, relatif jumlahnya, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak betul kalau ada pendapat yang mengatakan, ini yang ngomongnya orang-orang yang nggak ngerti lah, the man on the street, asal ngebacot aja. Yang mengatakan kalau politik itu fleksibel, politik itu harus ini. Jadi istilahnya apa? Kalau bicara politik tidak ada rule tidak ada aturan yang mengikat. Itu orang yang nggak pernah belajar, nggak ngerti, tapi dia ngerasa dia ngerti ngomongnya. Maaf aja, saya ngomong to the point aja. Apapun termasuk organisasi politik, karena tanggung jawabnya lebih berat. Tanggung jawab atau amanahnya itu terhadap masyarakat dan bangsa serta negara. Kalau ini menyangkut di pemerintahan. Tapi tuntutan dasarnya sama. Orang yang ditempatkan itu harus memenuhi minimal persyaratan bahwa dia punya kualitas manusia yang bagus. Artinya orang yang tidak akan menyalahgunakan amanat yang diberikan kepadanya. Artinya dia akan menjalankan tugas tanggung jawab atau amanatnya sebagaimana seharusnya, dengan lebih menitik beratkan kepada tanggung jawabnya ketimbang kepada hak dan otoritanya. Di kita enggak, yang dilihat lebih banyak, waduh kalau gue jadi menteri hak ini dapat nih, tapi tanggung jawabnya dilupain. Nah karenanya yang pertama kali adalah siapapun orang yang diangkat, yang mengangkat harus tahu persis siapa yang diangkat itu. Tahu persis apa? Dua hal. Yang pertama kualitas dia sebagai manusia. Dia maling nggak? Track record dari kejujurannya ada nggak? Sebab terkait dengan kejujuran atau semua aspek yang hubungannya dengan kecerdasan spiritual, kejujuran, prinsip, atau nilai-nilai hidup, bisa diandalkan segala macam, itu nggak ada sekolahnya dan itu bisa dari track recordnya. Jadi kalau itu sudah dilanggar, ini akan jadi bom waktu
Yang pertama, yang kedua adalah ini jadi beban. Jadi kalau ada orang kalau yang diangkat nggak yang salah siapa? Yang salah yang diangkat. Tapi yang mengangkat yang bertanggung jawab. Tolong bedain yang salah dan yang bertanggung jawab. Jadi kalau dia diangkat tapi dia nggak benar, dia salah karena dia tidak memenuhi komitmen, janji, amanah yang ditugaskan kepadanya. Sampai tanggung jawab yang ngangkat. Kok ngangkat orang lu nggak cek benar-benar. Jadi kualitas manusianya, quality of life dari orang dicek. Kedua, kompetensinya atau kemampuan untuk dia melaksanakan amanah, tugas, tanggung jawab yang diembannya. Ini dua hal ini. Jadi kalau kita nggak bisa memahami atau tidak mengerti persis dua hal ini, udah nggak benar. Apalagi kalau politik tuh harus menanggung, nggak ada, saya bilang. Boleh aspirasi dari partai, silakan, tapi pilihlah orang yang memenuhi dua syarat. Jadi bukan cuman kalau politik apa aja ditambah segala macam. Berapa jumlah orang yang diangkat untuk kebutuhan satu organisasi atau kabinet? Ya, tergantung kebutuhan, bukan kebutuhan politik asal nampung orang, bukan. Tujuannya bukan nampung partai politik, bukan. Partai politik yang benar, dia akan mengirimkan calon-calon orang-orang yang memang memenuhi dua syarat. Orang yang bisa diandalkan, amanah dan kualitas manusianya, kedua kompeten. Jadi ini yang dipegang. Saya nggak tahu, dapat kabar dari medsos ya sumbernya, Surya Paloh dari Nasdem tidak bersedia Nasdem menempatkan orang di kabinetnya Prabowo. Saya nggak tahu kenapa, tapi ada di medsos, wah itu karena keberatan karena ditempatkan di posisi yang tidak strategis. Saya nggak tahu. Strategis tidak strategis tergantung dari mana kita melihatnya. Tapi yang jelas adalah seseorang kalau diberikan amanah dalam suatu organisasi, apalagi yang ngatur tanggung jawab terbangsa dan negara, itu nggak main-main. Kembali saya ingatkan, kalau dia nggak benar, yang salah dia. Tapi yang bertanggung jawab orang yang ngangkat dia. Kenapa bertanggung jawab? Karena dia tidak mengkaji, tidak betul-betul memperhatikan dua hal: kualitas dia sebagai manusia, kedua kompetensi. Nomor satu, kualitas sebagai manusia, quality of life, orangnya sidik, adil, jujur, segala macam, amanah bisa diandalkan, dan orangnya konsisten, titik koma. Baru yang kedua, ini kualitas orang. Baru yang kedua, dia punya kompetensi. Dan yang ketiga, dia mampu berkomunikasi dengan baik. Karena kalau di organisasi tidak mampu berkomunikasi, lo bagian riset aja mendingan di belakang. Jadi gampang kok ngeceknya itu. Jadi bukan tempat hura-hura. Kalau kita menjadikan kesempatan penempatan orang itu untuk bagi-bagi dalam arti kata negatif ya. Jadi kayaknya posisi jabatan tuh hak dia dibagi untuk teman-temannya aja. Boleh teman, keluarga pun boleh, asal memenuhi dua syarat. Kualitas sebagai manusia dan kompetensi. Karena orang yang diangkatnya, dia harus betul dan orang ngerti betul siapa orang yang diangkat itu. Nah, berapa jumlahnya? Bukan jumlahnya kan untuk menampung orang, bukan. Ini bukan bus yang nampung jumlah penumpang. Orang bus saja ada kebatas penumpang kok. Jadi sesuai kebutuhan organisasi. Ini rumor ramai, wah ini jumlah sampai 50 orang. Kabinet itu jangan gila-gilaan lah. Jangan kalau udah bicara politik maka aturan, ketentuan, norma-norma organisasi yang benar itu dilanggar. Itu nggak benar. Karena orang berpolitik atau politisi itu juga harus punya prinsip. Bukan kayak sekarang, kalau politisi itu nggak punya prinsip, nggak punya life values, nggak punya pegangan moral, nggak benar. Pendalu-pendalu negeri ini, mereka semua punya prinsip. Oh, Agus Salim, yang lain segala macam itu punya prinsip. Punya prinsip artinya, bahasa lainnya, dia punya life values sebagai pegangan hidupnya, suatu acuan, pegangan, perilaku, tindakan apa yang jadi pegangannya sebagai perilaku dan tindakan yang benar, atau perilaku dan tindakan yang baik atau buruk, oleh yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, juga termasuk dirinya. Kalau orang tidak punya prinsip seperti itu, jangan pernah diangkat. Ini ngerusak.
Nah ini tolong difahami betul. Jadi jangan bercanda karena tanggung jawabnya jelas. Siapa yang tanggung jawab yang angkat. Tapi yang bersalah jelas. Siapa yang melakukan hal yang nggak benar itu. Tinggal lihat contoh. Kalau bahasa kerennya track recordnya selama ini apa? Track record apa sih? Kualitas SQ-nya. Saya lihat ada nama-nama, Masya Allah. Nama-nama yang, aduh, saya udahlah, saya kritik habis. Orang yang punya prinsip, nyender kiri, nyender kanan, segala macam, dan kompetensinya nggak jelas. Jadi silakan aja lah. Ya, saya nggak mau komentar, saya hanya menyampaikan kewajiban saya. Sehingga kalau ada apa-apa ditanya oleh siapapun, jangan ajaban. Karena saya nggak ngerti sih, saya beritahukan. Dan saya ngomong, saya praktisi, saya terapkan ketika saya di bisnis yang alhamdulillah lumayan besar, kemudian juga saat selama saya sebagai aktivis di UI segala macam, bahkan sampai saat ini di WeWork sekalipun, itu jadi pegang kita. Jadi bukannya nampung orang supaya banyak, enggak. Jangan menggunakan mencari apa ya pembenaran, karena politik itu fleksibel dan dinamis, nggak ada ini. Udah berhentilah ngomong. Orang dia bilang cangkemmu tutup aja, lu nggak ngerti apa yang lu ngomongin, ya berhenti. Itu ada norma, ada ilmunya, ada batasannya. Apapun silakan, mau berdebat saya tantang di sini. Udahlah. Jadi kalau yang politik itu tidak perlu norma semacam, orang itu orang yang otaknya otak kebo, yang moralnya SQ-nya jongkok, udah selesai. Apa contoh? Pendiri-pendiri bangsa ini apa bukan politisi? Semua politisi apa? Orang yang bergerak demi dan untuk kepentingan bangsa dan negara dalam mengelola kekuasaan, mengatur negara ini. Itu ke politisi. Bukan jadi kalau politisi itu boleh akal-akalan, boleh tidak jujur, boleh tidak punya prinsip. Itu kan enaknya di lo aja. Itu suatu mindset. Kalau dia nggak benar, kan politik. Jadi dia bukan salah, sehingga ada yang bilang, kenapa begini? Karena politik. Jadi yang salah politik, bukan dia ngaco, bukan dia nggak punya prinsip, disalahkan politik. Jadi kalau dia tidak punya prinsip, karena di politik dia perlu prinsip karena dia tidak punya prinsip. Jadi tolong dicatat, diingatkan berapa jumlahnya, nggak bisa pakai standar. Tapi yang jelas adalah kebutuhan. Pertanyaan misalkan, setiap menteri, apalagi wamen yang diangkat, kan ada biaya yang dibayar oleh negara. Tolong difahami, fasilitas. Setiap menteri atau wamen yang diangkat kan ada dasarnya, ya kan dibayar negara semua. Makin banyak orang yang dibayar negara, makin mahal ongkos yang dibayar, ongkos yang real berupa rupiah. Dan juga nggak bagus itu. Jadi tolong difahami betul, prinsip-prinsip itu tolong dipegang. Saya bukan ngajarin, saya mengingatkan dan memberitahu. Ini rule of the game-nya, tolong dipahami. Jadi jangan ngarang-ngarang aja lah ya. Setiap disiplin ilmu, setiap itu ada norma-normanya. Nah orang yang nggak memahami jangan ngomong. Saya memahami, saya belajar ini, saya kembang ini, saya kerjakan ini. Ya kalau bukan bidang yang saya geluti, saya tidak akan bicara banyak. Tapi bicara ini, saya bicara banyak, saya ngerjakan, saya mengembangkan. Kembali saya ulangi, angkatlah orang yang kualitas dia sebagai manusianya bisa diandalkan, artinya orang yang punya prinsip hidup yang jelas, atau bahasa bukunya orang yang punya SQ yang tinggi. Kedua, dia punya kompetensi, punya kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dan tanggung jawab dilaksanakan. Jadi kalau istilahnya pakai lima syarat yang saya biasa pakai, ini syarat dari yang dipakai oleh Rasulullah. Orang yang memegang posisi jabatan di umum itu dimanapun juga, orang yang harus punya, orang yang sidik, adil ini segala macam. Ini urusan SQ. Dua, amanah. Amanah tanggung jawab bisa diandalkan melaksanakan tugas dan dia tidak melanggar janjinya. Ini SQ, sidik, amanah. Kemudian istiqomah, konsisten. Baru yang basisnya IQ, dia fatona, berilmu, dan dia komunikatif. Nah 5 hal ini aja dipegang, pilih orang itu segala macam. Jadi kalau sekarang nih melihat ada nama-nama yang saya meragukan, saya nggak sebut namanya ya,
Jadi saya nggak ngomong, wah dia dulu dipakai Jokowi. Ibu saya tidak melihat dipakai atau tidak dipakai, tapi dia kualitasnya saat dulu itu seperti apa, kualitas manusia, quality of life sebuah manusia kayak apa, kompetensinya kayak apa. Itu aja dilihat, saya nggak mau sebut nama, ada di benak saya. Pertanyaan besar. Lihat aja kinerjanya waktu itu, gimana segala macam. Dan ini akan jadi pelajaran buat bangsa ini, karena niat baik itu amat sangat penting, tapi tidak cukup. Niat baik kalau tidak dibarengi dengan kemampuan kita mencari jawaban untuk operasionalisasi dari niat baik itu juga jadi nol besar itu. Tapi kemampuan untuk mengoperasionalkan tanpa didasari niat baik lebih berbahaya lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang nggak sepakat silakan. Kapan mau diskusi terbuka, saya laden. Jadi ini yang kami dari IWOT bisa sampaikan. Saya kenal baik Pak Prabowo. Mestinya beliau bukan orang yang melanggar janji ya. Clean. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau tidak berubah. Yang akan digasak pertama kali saya mendua keras adalah korupsi. Beliau sangat tidak suka korupsi. Yang kedua, dia bukan hanya ngomong, dia lakukan dalam hidup dia, dan nilai utama yang jadi pegangan dia akan mengabdi buat bangsa dan negara dengan tulus ikhlas dan sebaik mungkin yang dia bisa lakukan. Itu aja yang sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pegangan kita bersama. Kalau ada yang mau diskusi, ada yang nggak sepakat, kita bicarakan, saya siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIWOT mengucapkan Veritas, Probitas, Justitia.